Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, semoga sehat semua. Jumpa lagi dalam mata pelajaran PPKN di channel Fajin Amik. Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas atau mengkaji tentang integrasi nasional ya. Di kelas 10. Seperti biasa di masa pandemi COVID-19 ini kita akan melanjutkan pembelajaran seperti biasa, di mana materi integrasi nasional ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan harus dipahami oleh seluruh siswa-siswi. Di mana integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ini yang akan menjadi kompetensi dasar dalam hal ini adalah 1.1 mengidentifikasi faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, mendemonstrasikan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun yang menjadi tujuan dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dalam menghargai nilai nasionalisme, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, tanggung jawab, peduli, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai ancaman ataupun berbagai kasus dalam integrasi nasional, menganalisis dan data pengetahuan faktual, konseptual, prosedural tentang integrasi nasional. Yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak tentang kasus-kasus integrasi nasional. Dalam materi integrasi nasional ini ada 3 hal yang harus dipelajari. Yang pertama adalah kebinekaan bangsa Indonesia, yang kedua adalah makna Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga adalah implementasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bisa diperhatikan dalam gambar ini, semuanya pasti memiliki pandangan dan pemikiran yang berbeda-beda, karena memang gambarnya juga bukan satu macam ya. Semua pasti memiliki penalarannya masing-masing, tapi yang jelas di gambar ini semuanya adalah yang tergambar adalah pertama, terdapat fakta bahwa negara kita ini dihuni oleh bangsa yang sangat heterogen, multisuku, keyakinan agama, ras, dan golongan. Ini terlihat dari gambar-gambar yang terlihat berbagai macam suku ras ya ini, ataupun macam-macam rumah adat, ada macam-macam kebudayaan, ada wayang gitu kan, ada tari-tarian yang berbeda-beda, ada alat musik dari daerah-daerah. Nah, itu berbagai macam ya, itu beragam. Yang kedua, ada fakta bahwa kemajemukan bangsa kita memberikan tantangan sekaligus ancaman. Nah, ada kata tantangan tapi ancaman. Artinya apa? Artinya bangsa kita memang dengan kekayaan yang ada, suku, agama, budaya, ras yang bermacam-macam, itu merupakan kekayaan, merupakan sebuah tantangan juga. Tapi ancaman, jika tidak bisa mengelolanya maka akan muncul disintegrasi bangsa. Yang ketiga, masalah integrasi nasional Indonesia sampai saat ini belum juga tuntas. Betul, karena kondisi yang Indonesia yang luas dan segala macamnya, kemudian ditambah dengan faktor keberagaman dari suku, budaya, sosial, dan yang lain-lainnya, maka masalah tersebut sampai hari ini masih ada. Tapi yang menjadi hal pokok adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan itu sehingga terbungkus dalam wadah yang bernama persatuan dan kesatuan dengan dilapisi oleh integrasi nasional yang tinggi. Yang keempat, merupakan sebuah kenyataan bahwa kita bisa menyaksikan bahwa konflik di antara sesama warga bangsa itu ternyata memang tidak bisa dihilangkan sama sekali, tapi kita bisa meredanya dengan persatuan dan kesatuan dan integrasi nasional tadi. Ya, sekali lagi, jadi faktor integrasi nasional itu sangat penting bagi kita semua. Kita lanjut. Pertama, kebinekaan bangsa Indonesia. Untuk memahami tentang kebinekaan bangsa Indonesia ini, dalam materi kali ini akan dijelaskan tentang 3 hal. Yang pertama, ada pluralitas bangsa Indonesia, pluralitas masyarakat Indonesia. Yang kedua, ada makna Bhinneka Tunggal Ika ya.
Selanjutnya nanti akan dijelaskan. Yang pertama dulu mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Mengenai kebinekaan bangsa Indonesia ini, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan fakta keberagaman kita harus paham di dalamnya. Di kita ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua. Kemudian ada bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, bangsa yang multikultural, jelas. Karena multikultural maka kita harus bisa memiliki kecakapan sendiri dalam kehidupan sehari-hari kita dalam mencoba memahami tentang perbedaan yang ada tersebut. Yang kedua, mana Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berakar dari sejarah pada masa kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahan Raja Yamuruk 1350 sampai 1389. Ini diangkat dari kitab Sita Soma, karya Amputan Tular. Semboyan tersebut berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manglua. Artinya berbeda-beda itu, satu itu tak ada pengabdian yang kedua. Kemudian yang ketiga dari kebinekaan bangsa Indonesia itu adalah implementasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Implementasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika ini diantaranya adalah adanya prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Diantaranya yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian atau eksklusif. Betul, Bhinneka Tunggal Ika itu untuk semuanya, semua elemen bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika tak bersifat formalitas, ya dia harus dipraktikkan, dia harus diberikan contoh langsung dalam kehidupan sehari-hari. Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen dan tidak divergen. Ya, selain itu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika ada fakta keberagaman tadi tentang perbedaan yang ada di tubuh bangsa Indonesia, itu harus kita pahami. Dan bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, itu juga harus perlu di pemikiran kita bahwa kita berbeda tapi satu. Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika harus aktualisasikan dalam presentasi pertama dan bidang politik. Contohnya, Timbul terpilih sebagai anggota parpol, sebagai anggota DPRD dari partai politik. Para seorang anggota DPRD tersebut harus tetap menyerap aspirasi dan program aspirasi masyarakat yang berlatar belakang suku agama ras dan politik. Kedua, dalam bidang hukum dan politika, di sini ada temanya yaitu bagaimana tahap kecil dan menengah itu memiliki kesempatan yang sama dalam berinteraksi secara nasional. Jadi tidak tebang pilih, tidak hanya terhadap usaha yang besar saja, tapi yang usaha kecil dan menengah juga usaha kecil dan menengah harus di. Selanjutnya di bidang sosial budaya. Di bidang sosial budaya ini contohnya adalah kita harus bisa berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat, kemudian kita harus menjaga interaksi yang positif dengan orang lain dengan menerima perbedaan antar satu dengan yang lainnya. Yang terakhir di bidang pertahanan dan keamanan. Di bidang pertahanan keamanan ini contohnya bahwa setiap warga negara itu diberikan kesempatan, kewajiban dan hak yang sama untuk serta dalam upaya membela dan mempertahankan kedaulatan negara. Ya, pentingnya membangun integrasi nasional. Pentingnya membangun integrasi nasional dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk memahaminya, poin pertama dalam bahasan tentang integrasi nasional ini yang akan dibahas dalam pentingnya membangun integrasi nasional adalah satu, pengertian dan dimensi integrasi nasional. Yang kedua, faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional. Yang ketiga, faktor pentingnya integrasi nasional. Yang keempat, potensi konflik dan dalam masyarakat Indonesia. Pertama, kita akan bahas tentang pengertian dan dimensi integrasi nasional. Banyak sekali pengertian yang diungkapkan oleh para tokoh. Ada Safruddin Bahar, Riza Nur Arifani, Ramlan Surbakti. Di sini Bapak akan ambil satu, yaitu dari Ramlan Surbakti, bahwa proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu satuan wilayah dan dalam satu identitas nasional itu disebut sebagai integrasi nasional. Artinya apa? Dari beberapa pengertian ini bisa kita ambil bahwa integrasi nasional itu sebetulnya menyatukan sesuatu yang terpisah-pisah untuk menjadi satu.
sehingga dibungkus dalam wadah atau kerangka yang bernama persatuan dan kesatuan tadi. Ya, itulah integrasi nasional. Kemudian faktor pendorong integrasi nasional apa saja? Yang pertama ada faktor sejarah yang merasa senasib dan sepenanggungan atau seperjuangan. Yang kedua keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia yang itu dinyatakan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ya, ini menjadi tonggak bagaimana munculnya persatuan kesatuan dan kemerdekaan. Diawali dari Budi Utomo 1908, 20 tahun kemudian 28 Oktober 1928 ada Sumpah Pemuda, ya ini menjadi tonggak sejarah tentang munculnya persatuan dan kesatuan sehingga memunculkan kemerdekaan di 17 Agustus 1945, 17 tahun kemudian. Ya, yang ketiga ada rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan dan mengisi kemerdekaan. Selanjutnya faktor-faktor penghambat integrasi nasional antara lain. Pertama, masyarakat Indonesia yang beraneka ragam dalam suku bangsa dan masyarakat kebudayaan daerahnya, bahasa, agama, ras, dan sebagainya. Ini juga bisa menjadi penghambat jika tidak bisa dikelola dengan baik. Yang kedua, wilayah negara yang begitu luas. Wilayah negara yang begitu luas ini bisa mempengaruhi ataupun bisa menghambat integrasi nasional. Jika bagaimana kita mengelola negara ini tidak baik, tidak bisa dengan maksimal, dengan efektif. Makanya faktor integrasi nasional itu sangatlah penting. Yang ketiga, besar kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merorong keutuhan, kesatuan, dan perbedaan dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam ataupun luar negeri. Yang keempat, masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Nah, ini merupakan faktor yang kekinian yang memang dari waktu ke waktu menjadi perdebatan, dalam arti menjadi pembahasan bagaimana adanya merasa ketidakmerataan terhadap daerahnya sehingga itu bisa memunculkan bisa menghambat integrasi nasional. Karenanya sebuah pembangunan harus merata, tidak hanya di satu daerah tertentu saja. Yang ketiga, adanya paham etnosentrisme. Paham ini merupakan paham yang berisi bahwa lebih menonjolkan kelebihan budayanya dan menganggap budayanya itu lebih baik dari budaya suku bangsa lain atau lebih baik dari daerah lain, ya. Nah, ini tentu harus dihindari karena bagaimanapun kebudayaan nasional terbentuk dari kebudayaan daerah, dan kebudayaan daerah serta nasional tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Semuanya saling bahu-membahu dan membentuk satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, pentingnya integrasi nasional. Nah, tentang pentingnya integrasi nasional ini, kenapa sih itu bisa penting? Kenapa sih dianggap sebagai suatu hal yang sangat penting? Pertama, integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara dalam menyelenggarakan pembangunan. Jelas, pembangunan bisa maju jika ada integrasi nasional. Pembangunan bisa maju jika sarana, prasarana, infrastruktur dan yang lainnya bisa dibangun. Nah, untuk mewujudkan itu butuh persatuan dan kesatuan. Makanya butuh integrasi nasional. Yang kedua, kegagalan dalam mewujudkan integrasi nasional. Ini berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam keberadaan suatu bangsa dan negara. Nah, ini juga sangat berpengaruh mengapa integrasi nasional itu dipentingkan, ya. Yang ketiga, salah satu masalah utama dari krisis besar bangsa kita adalah ancaman disintegrasi bangsa seperti ancaman separatisme. Nah, ancaman separatisme itu bisa ditangkal jika kita sudah memegang prinsip integrasi nasional dan kita sudah bersatu. Jika kita bersatu, maka seperti separatisme dan lain-lain itu tidak akan muncul atau tidak memberikan kesempatan kepada separatisme untuk muncul di bangsa Indonesia ini. Karenanya persatuan dan kesatuan sangatlah penting dengan dilapisi integrasi nasional yang kuat dan mumpuni oleh masyarakat kita semua. Selanjutnya, potensi konflik dalam masyarakat Indonesia. Nah, yang terakhir, potensi konflik dalam masyarakat Indonesia ini, seperti kita tahu, kita tuh bangsa yang besar, bangsa yang beragam dari suku, agama, ras, dan yang lain-lainnya. Nah, karena besar dan beragam ini, maka keberagaman tersebut juga bisa dinilai bisa memunculkan konflik, bisa memunculkan masalah, ya. Perlu diketahui, masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Bagaimana sesuatu yang kita inginkan tidak sesuai dengan aplikasi di lapangan. Nah, di sini
Potensi konflik dalam masyarakat Indonesia, sekali lagi, masyarakat Indonesia secara demografis maupun sosiologis merupakan wujud dari bangsa yang majemuk. Kita itu wujud dari bangsa yang majemuk. Apa cirinya? Ciri yang menandai di dalamnya sifat kemajemukan ini adalah kita beragam dari segi budaya, suku, etnis, dan keyakinan agama, dan yang lainnya, kebiasaan lain ya. Yang selanjutnya, kemajemukan budaya ini merupakan kekayaan bangsa yang sangat bernilai. Tapi selain bernilai, harus ditahu juga, selain bernilai, kebudayaan yang ada di kita tersebut itu juga bisa menjadi potensi terjadinya disintegrasi atau perpecahan bangsa jika pengelolaan negara ini atau pengelolaan unsur-unsur kebudayaan tadi yang ada tidak bisa dikelola dengan baik oleh kita semua, baik oleh individu ataupun oleh pihak yang mengelolanya, yaitu ya kita semua, masyarakat Indonesia umumnya. Yang ketiga, keanekaragaman masyarakat secara kultural sangat mudah menimbulkan konflik. Nah, di masyarakat kita kan beragam, makanya kalau muncul konflik sebetulnya wajar, tapi skalanya jangan sampai besar. Kalau 1-2 mungkin saja secara pribadi, tapi secara umum tidak boleh. Kenapa? Karena keberagaman yang banyak ini bisa akan memunculkan konflik yang besar jika kita tidak mengelola dengan baik antar individu satu dengan individu yang lainnya, gitu kan? Makanya kita harus mengontrolnya semua secara individu dan sebagai anggota masyarakat, supaya tidak memunculkan konflik. Apalagi konflik itu sudah konflik suku, agama, ras, ya itu sangat berbahaya sekali. Kita tidak boleh memberikan kesempatan untuk muncul itu. Supaya bangsa kita tetap bersatu dalam kerangka persatuan dan kesatuan. Ya, terima kasih, itu saja dari Bapak.